Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Kebaktian kita pagi ini ada dalam tema, dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Berangkat dari firman Tuhan, 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Paulus punya alasan yang kuat untuk bermegah. Juga bisa ada dalam kesombongan rohani. Karena pengalaman yang memukau, yang mengesankan, yang dia alami di dalam Tuhan. Penyataan dan penglihatan, rahasia-rahasia besar, menyaksikan kehadiran Allah yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. Tetapi tidak demikian. Tergambar jelas ketika dia menggambarkan pengalaman imannya. Dia pakai kata ganti orang ketiga. Aku tahu tentang seorang Kristen. Dia bukan bilang saya. Tetapi dia menggambarkannya, aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau. Aku tidak tahu entah di luar tubuh atau di dalam tubuh. Allah yang mengetahui, diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sesuatu hal yang spektakuler. Pengalaman rohani yang tidak semua orang mengalaminya. Itu dialami oleh Paulus. Tetapi dia menahan diri supaya orang jangan memujinya lebih daripada apa yang mereka lihat atau dengar daripadanya. Lebih daripada itu, satu pernyataan yang kontras dari kemanusiaan kita pada umumnya. Ketika Paulus kegirangan, senang, rela, ada dalam satu kelemahan, ada di dalam siksaan, ada dalam kesukaran, ada dalam penganiayaan, ada dalam kesesakan. Aku suka bermegah dalam kelemahanku oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sudah punya cara pandang yang berbeda dalam melihat penderitaan dalam hidupnya. Dan ini yang Paulus mau bongkar cara pemahaman kita yang selama ini salah. Seringkali kita melihat kemuliaan Allah itu dalam kesuksesan, dalam kekuatan, dalam kejayaan, dalam keberhasilan. Tetapi Paulus hari ini mau bilang kepada saya dan Bapak Mama, bahwa kemuliaan Allah juga bisa nyata dalam salib yang kita pikul. Duri dalam daging yang Tuhan izinkan taruh dalam hidup kita. Dalam pelayanan Paulus tidak selamanya semua berjalan dengan baik. Ada tantangan, ada persoalan, ada hambatan. Bahkan kesesakan, kesukaran Tuhan izinkan dialaminya. Dan Paulus melihat itu sebagai ruang untuk Allah menyatakan kuasanya yang sempurna dalam kehidupannya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bahwa untuk kita ada dalam beberapa poin perenungan dalam menjalani hari-hari hidup
yang Tuhan izinkan kita alami. Firman Tuhan ini mau bilang bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa atau dipakai Tuhan dengan ajaib dan dahsyat pun adalah manusia yang rapuh dan ada dalam keterbatasan. Dan sebenarnya Tuhan juga mau berbicara lewat hidupnya, lewat hidup kita yang Tuhan izinkan mengalami duri dalam daging itu. Ketika merasa bahwa saya taat kepada Tuhan, saya setia melayani Tuhan, saya sudah melakukan segalanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan hidup kita ternyata tidak sempurna. Mungkin saat ini hidup kita tidak senormal yang kemarin, sedikit pincang. Karena situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita. Kelemahan kita, kekurangan, bahkan duri yang Tuhan izinkan ada dalam daging kita, bukan sebuah hukuman, mungkin bukan sebuah hukuman, ataupun sebuah kutukan. Tetapi sebuah kesempatan yang Tuhan mau pakai untuk kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Berjalan bersama Tuhan lebih jauh lagi. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Bukan karena kita sudah memberi diri melayani, dipakai oleh Tuhan, lalu segala sesuatu akan baik-baik saja. Tidak. Tetapi kadangkala Tuhan mengizinkan itu. Dan Paulus menyadari bahwa kekuatannya tidak mampu menyelamatkannya. Tetapi kasih karunia Allah. Dan dalam bacaan ketika dia minta untuk Tuhan, 3 kali aku berseru supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sebuah pergumulan yang menunjukkan sesuatu yang menyakitkan dia alami. Sesuatu yang terus-menerus dia gumuli dan minta kepada Tuhan. Berulang-ulang. 3 kali hanya gambaran di mana itu berlangsung cukup lama. Ketika dia meminta kepada Tuhan, bergumul untuk situasi ini. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jelas, kuasa Tuhan nyata bukan ketika kita merasa mampu dan kuat, tetapi ketika kita tunduk dalam penyerahan. Ini saya Tuhan, dalam kelemahan saya tidak dapat berjalan sendiri, saya butuh Tuhan. Ada dalam penyerahan, hidup saya bergantung kepadamu Tuhan. Dan itu yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita saat ini. Kelemahan, masalah, tantangan, kesukaran, kesulitan adalah ruang yang Tuhan pakai untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu jangan pura-pura kuat. Jujurlah kelemahan kita, situasi kita, buka di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari proses terjadinya sebuah mutiara. Menarik kalau kita mau lihat. Berawal dari sebuah butir pasir yang nyasar atau sengaja disuntik ke dalam tubuh si kerang itu. Kerang itu tentu awalnya merasa risih, tidak nyaman karena ada benda asing mampir di tubuhnya. Tetapi ia tidak punya kuasa untuk membuang pasir itu. Dia tidak punya kemampuan. Sebab itu yang dilakukannya adalah membungkus pasir itu dengan cairan tubuhnya.
Dan pasir yang tadi mengganggu itu menjadi mutiara yang indah dan mahal. Paulus dicatat imannya, perjalanan pelayanannya, pelayan yang luar biasa. Dan tulisan-tulisannya menjadi bagian firman Tuhan yang terus memberkati kita. Karena dia punya kacamata yang baru terhadap setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Membiarkan diri diproses oleh Tuhan dalam kesukaran, dalam kesulitan, bahkan dalam siksa dan dalam penganiayaan. Entah apa duri dalam daging yang saat ini Tuhan izinkan saya dan Bapak Mama alami. Masing-masing kita sementara menggumuli itu. Tetapi firman Tuhan pagi ini mau bilang, saat kita gagal, kasih karunia-Nya cukup. Saat kita lelah, kasih karunia-Nya cukup. Bahkan saat kita merasa paling berdosa dan merasa tidak layak untuk dikasihi Tuhan, kasih karunia-Nya cukup. Ingatlah itu. Biarlah kita ada dalam pengakuan sebagaimana Paulus katakan, sebab jika aku lemah, aku kuat. Bukan kuat karena kekuatan sendiri, tetapi karena Kristus ada di dalamku. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.